Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad SAW juga terkenal dengan gampang meneteskan air mata. Tak hanya sekali dua kali, Nabi Muhammad menurut beberapa riwayat, ia diketahui menangis berkali-kali. Bahkan dalam beberapa keadaan tertentu, tangisan Nabi Muhammad SAW pecah hingga air matanya mengalir deras dan dadanya bergetar. Lantas, apa yang membuat Nabi Muhammad SAW menitikkan air mata? Setidaknya ada beberapa hal ini yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis hingga terseduh-seduh. Apa saja? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng, serta share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Orang yang dikasihi meninggal dunia. Dikisahkan ketika Abdullah wafat, air mata Nabi Muhammad SAW bercucuran di pipinya hingga membasahi janggutnya. Hatinya begitu sedih. Namun demikian, Nabi Muhammad sadar akan batasan-batasannya sehingga dirinya tak sampai larut pada kesedihan itu. Dikutip dalam buku Tertawa Bersama Al-Quran, Menangis Bersama Al-Quran, bahwa air mata mengalir, bercucuran tidak menetap di mata, hati pun bersedih, namun kami tidak pernah durhaka kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW saat seorang sahabat bertanya tentang meninggalnya Abdullah. Hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad yang lainnya, Ibrahim, wafat. Saat itu Nabi Muhammad meratapi kepergian Ibrahim. Air matanya mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Melihat hal itu, sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, "Engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau sendiri melarang menangis kematian seseorang?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak melarang menangis wahai Ibnu Auf. Yang aku larang adalah dua teriakan dosa, yaitu nyanyian yang tak bermakna dan melalaikan serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku ini adalah ungkapan kasih sayang Nabi Muhammad dalam buku Sahabat-sahabat Cilik Rasulullah." Nabi Muhammad juga menangis ketika sahabatnya meninggal dalam peperangan. Sahabat Hamzah meninggal ketika perang Uhud misalnya. Beliau menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar kepergian pamannya itu. Tangisan Nabi kembali pecah saat melihat jenazah Hamzah. Begitupun ketika Ja'far ibnu Ruwahah dan Zaid bin Harithah yang wafat dalam peperangan Mu'tah. Kedua mata Nabi bercucuran air mata kesedihan. Menangis ketika membaca atau mendengar lantunan ayat Al-Quran. Hati baginda Nabi begitu lembut, sehingga ketika beliau membaca atau ada seorang sahabat yang membaca ayat-ayat tertentu, maka air matanya bercucuran. Diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas, Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa ketika sampai pada ayat 41. "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir jika kami datangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkanmu Muhammad sebagai saksi atas mereka?" Tiba-tiba Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti. "Cukup," kata Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud kemudian menoleh ke arah Nabi. Ia menyaksikan jika pada saat itu Nabi Muhammad tengah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 ini menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad SAW yang di akhirat nanti menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Nabi menjadi penanda bahwa hati beliau yang begitu lembut hingga tak sampai hati jika umatnya kelak menerima penderitaan, meski akibat ulah mereka sendiri.
rindu kampung halaman. Saat itu, Aban bin Sa'id baru saja datang dari Mekah. Sesampai di Madinah, dia menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian bertanya tentang keadaan Mekah saat itu. Kata Aban bin Sa'id, saat dirinya meninggalkan Mekah, hujan sedang turun, rumput izir tumbuh, dan jawawud liat baru saja berdaun. Mendengar hal itu, mata Nabi Muhammad SAW tiba-tiba digayuti air mata. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menangis setelah menceramahi kaum Ansar. Al-Kisah, setelah perang Hunani, Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf. Kaum Ansar yang tidak menerima rampasan perang itu marah dan kesal dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW saat itu. Nabi kemudian mengumpulkan kaum Ansar dan menceramahi mereka. Kepada kaum Ansar, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa harta rampasan dari perang Hunain sengaja dibagikan kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf agar mereka semakin kuat keimanan dan keislamannya. Nabi berdalih, kaum Ansar tidak diberi rampasan perang karena mereka sudah kokoh imannya. Setelah mendengar ceramah Nabi, kaum Ansar menangis terseduh-seduh. Begitupun sang Nabi Allah Muhammad SAW. Itulah beberapa kisah dari banyak kejadian yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis bersedih. Semoga kita bisa meneladani setiap kisah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Amin Allah ya Rabbal Alamin.